Newcastle menyerang dan sundulan kebobolan kan. Rui Guimaraes kayaknya itu sang kapten. Astagfirullah, Liverpool mulai lagi ya. Gua lupa Liverpool unggul 2-0 aja bisa dibalik bisa disamakan oleh Bournemouth ya. Cuma dikasih kejadian. Dan coba mau 3-2 dapat gol 3-2 muah 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 3-2. Ya, setelah match berakhir untuk kemenangan Liverpool 3-2 kontra Newcastle, gua bakal melakukan review untuk match yang terjadi barusan, masuk dengan beberapa perubahan yang dilakukan oleh Liverpool. Frimpong yang mengalami masalah, bisa dibilang cedera, digantikan oleh, sebetulnya yang gue lihat di starting 11 itu Curtis Jones. Bahkan gue ngelihat di Premier League setengah jam atau beberapa, ya sekitar setengah jaman sebelum match dimulai, itu Curtis Jones yang ada dipasang sebagai wingback. Namun secara aktual match Szoboszlai lah yang ada di kanan. Mungkin yang gue lihat dari Arne Slot untuk Szoboszlai adalah mungkin Szoboszlai mempunyai umpan-umpan gitu ya yang bisa dia lakukan untuk memanjakan pemain-pemain lain. Tapi ternyata enggak begitu. Tapi bisa dibilang Szoboszlai berhasil melaksanakan tugasnya lah di pertandingan kali ini sebagai wingback ya, sebelum dia masuk Conor Bradley dan Dominic Szoboszlai naik lagi ke depan karena Florian Wirtz atau Hugo Ekitike yang diganti. Dan ya, Szoboszlai bisa menjalankan tugas. Lalu ada Curtis Jones di belakang, sekali lagi di belakang ada Dominic Szoboszlai, ada Van Dijk, ada Konate, ada juga Kerkez. Di pivot ada, di gelandang bertahan ada Curtis Jones dan juga Ryan Gravenberch. Lalu di menuju lini serang ada Mohamed Salah, ada Florian Wirtz, ada juga Cody Gakpo seperti biasa, dan juga Hugo Ekitike. Dimana sebetulnya sepanjang 30 menit jalannya babak pertama, Newcastle itu bisa menekan Liverpool. Memang ada satu tendangan non target dari Florian Wirtz yang membahayakan gawang Newcastle yang ditepis oleh kiper Newcastle. Tapi selama setengah jam Newcastle berhasil mendominasi pertahanan Liverpool juga. Namun setelah lewat setengah jam, beberapa menit, Liverpool berhasil mencetak keunggulan, mencetak skor lewat Ryan Gravenberch. Ya, spekulasi yang masuk walaupun tidak ada Bruno Guimaraes yang melakukan deflected ya, yang membuat gol untuk Liverpool dengan defleksinya yang hitungannya tetap Gravenberch yang mencetak gol dan membuat Liverpool unggul 1-0.
Itu peluang shoot on target kedua Liverpool di babak pertama setelah Florian Wirtz. Dan setelah itu sih sebetulnya Liverpool oke lah, bisa dibilang cukup tenang gitu, mengarungi babak, menyelesaikan babak pertama dengan keunggulan, di mana juga Newcastle harus kehilangan Gordon yang terkena kartu merah setelah melanggar Virgil van Dijk dengan keras, ya, dengan VAR juga, dengan layak mendapatkan kartu merah saya pikir, dan menutup keunggulan Liverpool atas Newcastle di babak pertama dengan skor 1-0. Dan juga membuat seharusnya Liverpool tenang gitu kan di babak kedua nanti. Dan sebetulnya hasil masuk babak kedua pun Liverpool benar-benar tenang sebetulnya. Apalagi mendapatkan gol cepat di babak kedua sekitar 20 detikan itu, 20 detik lebih. Hugo Ekitike mencetak gol ketiga untuk Liverpool di pertandingan kompetitif dan membawa unggul Liverpool 2-0. Tapi beres gol kedua Liverpool, Newcastle ya memang secara keadaan mereka tertinggal, wajar mereka melakukan serangan gitu. Masuk melakukan beberapa pergantian pemain. Sebetulnya pergantian pemain yang dilakukan oleh Arne Slot juga gue berpikir tidak ada hal yang janggal ya. Masuk Chiesa, oke. Masuk Conor Bradley, Szoboszlai ditarik ke tengah, oke. Cuman entah kenapa antisipasi gol yang dilakukan oleh Newcastle itu benar-benar di luar dugaan menurut gua. Yang seharusnya menurut gua Liverpool bisa mengantisipasi gol yang dilakukan oleh Newcastle ya. Gol pertama yang harus dipungut oleh Liverpool, gol dari Bruno Guimaraes, itu entah kenapa yang gua lihat Kerkes hanya bisa tertunduk, nggak melakukan apapun gitu untuk melakukan sundulan. Entah memang posisinya yang seperti itu, apakah dia kalau melakukan gerakan takut Bruno Guimaraes malah menjatuhkan diri atau seperti apa, gue kurang begitu mengerti. Tapi menurut gue harusnya kalau memang terjadi gol, mungkin Kerkes harusnya bisa melakukan lompatan gitu untuk atau menghadang Bruno Guimaraes lah, gimana mungkin caranya. Tapi ya akhirnya 2-1. Gue juga sempat berpikir ya aduh ini gimana kalau kecolongan, dan akhirnya betul Liverpool nggak melakukan sesuatu tidak melakukan hal apapun juga di babak kedua, hanya menguasai bola. Gue melihat ada statistik pop up yang muncul bahwa nggak melakukan shooting arah gawang setelah gol Ekitike ya, udah melakukan shooting yang membahayakan Newcastle, malah Newcastle semakin bersemangat untuk menyerang dan Newcastle berhasil menyamakan kedudukan itu lewat long ball. Gue pun kurang begitu ngerti kenapa bisa kecolongan kayak gitu ya. Konate nggak bisa menghadang pemain Newcastle yang berduel dengan dia, mantul bolanya, dan pemain pengganti Newcastle itu yang mengerti dengan alur bola, Gravenberch, mungkin sedikit terlambat atau kalah duel, itu dia langsung kalah dan dimanfaatkan oleh Newcastle untuk menyamakan kedudukan. Bahkan ketika setelah menyamakan kedudukan pun Liverpool masih tetap aja keserang dan memasukkan Rio Momoa, ada Endo juga, ada Harvey Elliott juga yang gua lihat, yang menurut gua entah kenapa memasukkan Rio Momoa itu adalah hal yang cukup telat menurut gua, karena bisa dibilang Cody Gakpo bahkan setelah asisnya pun menurut gua kurang begitu menonjol ya.
yang nggak Liverpool benar-benar nggak bisa memanfaatkan momen 10 pemain Newcastle gitu untuk menguasai jalannya laga, melakukan possession atau gimana apa itu, melakukan serangan. Enggak, Liverpool nggak bisa ngelihat itu dan harus menunggu hingga penghujung injury time babak kedua untuk mengamankan 3 poin. Dan awalnya juga kurang begitu ngerti ya pada awalnya. Liverpool ketika mendapatkan touch possession itu sebetulnya punya potensi ketika menyerang bisa melakukan atau mendapatkan peluang atau bahkan mencetak gol, tapi mereka tertekan gitu. Justru ketika udah 2-2 itu ada momen Liverpool menguasai bola, dia berhasil mencetak gol, bahkan Rio memanfaatkan umpan dari Mo Salah, dari decoy dari yang dilakukan oleh Dominic Szoboszlai yang dirubah posisinya setelah Conor Bradley masuk, Florian Wirtz keluar dan Ekitike keluar, dan Liverpool menang 3-2. Tapi sekali lagi ini pertahanan Liverpool benar-benar tereksploitasi, entah bahkan gue sebetulnya ya kali ini yang membuat kesalahan ya justru pemain menurut gue, bukan pelatih seperti di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Bournemouth. Menurut gua ketika Wataru Endo ditarik menjadi fullback itu mungkin jadi punishment dari Bournemouth. Sekarang gua nggak melihat Arne melakukan kesalahan, tapi ya mungkin momen juga yang membuat Liverpool kecolongan 2 gol setelah unggul 2 gol lagi 2 pertandingan beruntun, dan pemain pun kali ini yang melakukan kesalahan. Dan kesalahan terbesar di Liverpool pertandingan ini adalah kurang begitu memanfaatkan momen mereka unggul 10 pemain. Jelas itu kesalahan besar. Padahal gue lihat di lini tengah Newcastle, ketika Liverpool memegang bola itu lini tengah kadang tersisa 1 dari Newcastle, kadang ya hanya 3 gitu lini tengah Newcastle, karena lini serang Newcastle itu menjadi 2 karena mereka jelas ingin memenangkan match, apalagi melihat Newcastle berhasil menguasai jalannya laga di babak kedua. Dan gue sebetulnya kurang begitu mengerti apakah akan terjadi lagi kontra Arsenal, dimana lini serang Arsenal juga ya bisa dibilang eksplosif lah, walaupun gue ngelihat ketika laga menghadapi MU ya seperti seimbang lah apa yang terjadi ketika Liverpool menghadapi MU, dan laga menghadapi Newcastle dan Bournemouth ini pasti akan dipelajari lah seharusnya oleh Arteta kan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan ini. Dan Konate benar-benar entah kenapa serangan-serangan lewat Konate yang berujung menjadi gol, bahkan ketika match menghadapi Bournemouth pun Konate gagal menutup crossing yang dilakukan oleh Bournemouth. Walaupun gol kedua Bournemouth kala itu ya dari lini tengah juga yang melakukan kesalahan. Justru yang sekarang antisipasi yang harus dilakukan oleh Liverpool ini yang harus benar-benar diperbaiki lah menurut gua, jika Liverpool tidak mau kalah oleh Arsenal di hari Minggu nanti. Tapi ya kredit besar lagi untuk Rio Ngumua setelah Federico Chiesa di hari Sabtu minggu yang lalu ya, berhasil mencetak gol dan saya pikir menjadi pahlawan Liverpool kala itu. Kali ini Rio Ngumua yang memberikan gol debut untuk Liverpool di match kali ini ya. Untuk selanjutnya live reaction Liverpool akan ada di hari Minggu kontra Arsenal di Anfield 22.30 yang gue lihat dari
jadwal ya. Dan juga sebelumnya entah hari Kamis, entah hari Jumat akan ada drawing Liga Champions. Liverpool ada di pot 1 jelas sebagai juara Premier League. Kita akan tahu lawan-lawan Liverpool 8 tim yang akan melawan Liverpool di fase Liga Champions 2025-2026, dan ya selesai untuk review match Newcastle menghadapi Liverpool di pekan kedua Premier League, pertandingan ketiga Liverpool di musim 2025-2026. Untuk match selanjutnya kontra Arsenal ya akan menjadi laga neraka mungkin untuk Liverpool. Gue juga kurang begitu mengerti dengan keadaan lini pertahanan Liverpool seperti apa gitu di 2 pertandingan awal atau 3 pertandingan awal Liverpool di musim ini ya. Sebagai modal menghadapi Arsenal benar-benar sangat ringkih lah bisa dibilang ya untuk lini pertahanan Liverpool. Dan sekian untuk review kali ini. Sekali lagi kita akan bertemu lagi hari Jumat, hari Kamis atau hari Jumat untuk drawing Liga Champions, dan juga match selanjutnya akan ada Liverpool kontra Arsenal, super big match di Premier League pekan ketiga untuk Liverpool ya. Nothing but love, thank you very much. Mungkin ada yang nonton, terima kasih. Dan Liverpool menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You'll never walk alone.